Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Dimas Boy. Jangan lupa like, subscribe, komen, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Nah teman-teman, siapa bilang kalau saya cuma review sepeda-sepeda culture dari US atau sepeda-sepeda mahal yang hype di kalangan anak-anak Indonesia. Kali ini saya akan bahas sepeda local pride. Dan di samping saya udah ada, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Syafira Oleh Berdaus, asli Surabaya, masih umur muda, 21 tahun. Masih muda. Masih muda. Agustus nanti saya ulang tahun, kalau kasih kado ya Mas. Kalau bisa sih sepeda baru. Lunjak ya. Kali ini saya akan bahas di samping sepedanya, seperti biasa review sepedanya. Yang menarik buat saya itu cerita di belakang pemilik sepeda ini. Yang masih umurnya yang masih muda, dia juga entrepreneur, bisnis, punya usaha sendiri. Enaknya ngomongin usahanya dulu apa sepedanya dulu ya? Kita ngomongin sepeda aja dulu. Yang ada di sebelah saya sepeda. Oke. Siap-siap. Sebelum bahas part-partnya, saya tanya dulu nih, mulai sepedaan sejak kapan? Kalau sepedaan sendiri sih sejak SD Mas ya. SD kelas 8. Waktu itu kan lagi boomnya sepeda fiksi yang warna-warni itu, Terus saya tuh beli yang warna ungu itu. Sekitar tahun berapa ya? 2010-an ya? Mungkin 2010-an itu. Fiksi warna-warni seingat saya 2010-2011-an. Nah kalau di Surabaya dulu itu yang jual di daerah dekatnya itu Kepalawan itu. Nah saya beli situ, pulangnya itu langsung saya hotel sendiri. Dari situlah sering sepedaan. Tapi waktu SMA itu, dalam masih SD ke SMA itu putus, udah nggak sepedaan lagi. Tapi pas waktu SMA itu pengen sepedaan lagi karena pengen tinggiin tinggi badan, karena kan kurang. Soalnya saya kan juga suka renang ya, tapi selain renang itu searching lagi di internet sepedaan kok pas. Saya juga dulu kan sukanya sepedaan juga. Nah dari situ sepedaan, makin lama makin seneng. Dulunya itu cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali juga, tapi kok lama-lama kok makin senang, akhirnya tambah rutin. Terus akhirnya beli sepeda baru, beli sepatu baru, helm baru, jersey baru. Akhirnya diniatin sekali aja. Diniatin. Kalau emang positif ya kan Mas olahraganya, kenapa enggak ya kan? Kan juga olahraga. Selain dapat sehat, konten juga, semangatnya juga dapat. Dari sekian banyak pilihan sepeda, ada mini velo, mini track, road bike, MTB dan lain sebagainya. Kenapa pilihannya fixed gear? Kalau waktu aku dulu ya nggak tahu yang namanya sepeda mini velo, mini track, road bike juga nggak tahu. Jadi yang cuma tahu itu sepeda fiksi, sepeda gunung sama sepeda lipat. Tapi kalau di rumah juga ada sepeda gunung, tapi itu berat Mas. Tarikannya itu apa ya? Agak berat sih kalau gunungnya berat sih. Iya kalau bawa di daerah sini tuh agak berat. Terus kalau sepeda lipat tuh kecil ini kurang apa ya? Kurang bagus aja kalau dilihat. Tapi kalau di sini tak lihat ini bagus. Soalnya sukanya tuh apa? Simple. Gak banyak apa ya? Iya di sepedanya gak banyak part-partnya atau apalah, cuma simpel aja, gak ada rem-remnya gitu, gak ada kabelnya gitu Mas. Makanya pilih fiksi. Sekarang jelasin spek sepedanya. Oke, spesifikasi sepedanya ini warnanya jadi Premier. Ini yang pemilik sepedanya nggak tahu part sepedanya kayak apa, jadi saya aja yang jelasin ya. Frame setnya pakai Premier Bike, ini local pride. Kalau nggak salah dari Tangerang nih ya sepeda ini ya. Terus dari bar setnya, stemnya pakai Zoom. Ini kalau nggak salah ini 80 mili. Terus dropbarnya pakai CT. Terus cranksetnya pakai skates yang BB-nya masih kotak ya, belum holotek. Terus wheelsetnya pakai Denos, depan palang 3, belakangnya palang 5 ya. Kenapa pilih sepeda ini? Apanya ini? Model fiksinya atau? Ya maksudnya untuk brand ini kan banyak nih macam-macam merek. Kenapa pilih brand ini?
karena saya dulu nggak tahu mas, karena ketemunya ini ya saya pilih ini kan waktu itu mau ngambil dari Alibaba itu yang di Cina itu cuma pengirimannya lama, selain lama ongkirnya juga mahal. Terus saya taunya ini Premier ini selain di Surabaya itu ada, tapi waktu itu saya chat adminnya selalu respon yang masalah pun ya ini. Jadi akhirnya ngechat apa itu diskusi mau warna apa kayak gini, jadinya berapa lama ya itu DP dulu, baru setelah jadi pelunasan terus dikirim itu. Kalau buat saya sekilas tadi ngelihat ya, buat ukuran frame lokal ini sih build-nya lumayan bagus ya, rapi, terus weldingnya udah nggak kelihatan ya, sambungan-sambungan lasnya. Cuman kekurangannya sih menurut saya karena bahannya masih high tension steel, jadi kerasa berat. Apalagi pakai build Denos pasti kerasa berat banget. Cuman ya balik lagi ya, kalau selera ya cocok-cocok aja kan. Sepedaan biasanya seminggu berapa kali? Kalau sekarang sih sepedaan seminggu 2 kali, Sabtu sama Minggu itu. Muternya cuma daerah Basuki Rahmat aja sih mas. Kota-kota aja daerah ya? kota-kota kan ada fotografer sekalian foto ya kan. Foto kalau ada bagus ya tak ambil. Jadi olahraga sekalian cari foto. Cari fotonya juga. Sekalian tampil. Kalau Minggu biasanya ke Bungkul sih mas, tapi jarang-jarang. Cari somai biasanya. Cari somai. Menurut saya yang kurang dari sepeda ini adalah bar tip. Kenapa nggak pasang bar tip? Karena masih apa ya, masih belum sih. Masangnya juga itu sih mas. Gampang ya masangnya mas? Ya kalau nggak bisa ya susah, kalau bisa ya gampang. Tapi lebih ke, kalau aku sih lebih ke safety sih. Pertama kalau nggak pakai bar tip kan licin, terus di tangan juga pasti sakit kalau ridingnya, apalagi kalau ridingnya jauh. Kedua yang kurang strap. Kenapa nggak pasang strap? Ini aja akhir-akhir ini baru dikasih tahu teman-teman kalau harus pasang strap kayak gini, yang lain-lain biar lebih enak aja kan kalau misalnya mau ngerem gitu. Menurut saya lebih safety ya kalau pakai strap tuh. Apalagi kalau kecepatan tinggi ada yang ngerem mendadak. Biasanya karena kita kan putarannya kan muter terus ya kalau fixed gear ya. Jadi ketika ada yang ngerem mendadak, kekuatan kaki kita kalau kurang pasti akan kedorong maju. Nah itu bahaya. Pernah kok mas. Makanya aku hati-hati misalnya kalau ada lampu merah ya kan. Kalau hijau aku nggak apa ya, nggak waspada. Jadi misalnya kalau hijau aku bakal tetap santai. Maksudnya baru kalau memang mau mendekati baru aku lanjut. Maksudnya agak tak kencengin lah bosnya. Iya itu memang agak worry ya itu ya. Kalau di lampu merah itu. Terus ada rencana mau upgrade part lagi atau ganti lagi apa enggak, tetap ini aja? Kayaknya masih ini dulu, masih suka sama ini. Mungkin kedepannya mau nambah lagi sih mas ya. Tapi nambah ya? Berarti nggak upgrade tapi malah nambah ya? Tapi nggak tahu modelnya kayak gimana, tuh cuma pengen aja. Ya kalau emang suka ya itu sih mas, nggak masalah ya mas ya. Apalagi hobinya juga body positif, nggak aneh-aneh. Juga hobinya apa, olahraga kan. Apalagi kan sepeda itu kalau barang-barang hobi kan bentuk apresiasi terhadap kerjaan kita ya. Iya itu juga. Aku makanya ke sini juga salah satu cara healing buat aku. Nah, dengar kan ini juga pencapaian dari hasil kerjanya ya. Dari hasil jualan online. Ya itu makanya saya tuh tertariknya juga itu, masih muda. Udah punya usaha sendiri, bisa diceritain nggak usahanya? Kalau sekarang sih misalnya jualan online, Shopee, jualan sweater sama tas. Nah itu ada yang produksi sendiri, ada juga yang ngambil dari orang lain itu mas. Kalau jualannya juga murah sih, harganya nggak sampai 100.000, 50 pun juga nggak nyampe. Kebanyakan gue di harga 45, 48, 35 gitu. Jadi menyasarnya itu marketnya yang menengah yang menengah itu. Soalnya carinya yang quantity biar ordernya banyak. Gak awas sih kalau pepatah Cina mengenakan untung dikit yang penting lancar, yang penting cuan. Cuan dan jual. Gak apa untung dikit, yang penting lancar itu aja nih mas. Saya juga sempat tertarik dari produknya yang bikin sendiri ya. Dengar kan itu kan apa namanya jahit sendiri. Apalagi ada yang disubkan ke penjahit-penjahit di sekitar. Nah itu gimana ceritanya? Nah jadi itu awalnya
saya kan dulu impor, tapi karena impor di Cina itu kan datangnya juga lama, ongkirnya juga lumayan 3 bulanan itu masalahnya. Kan akhirnya perputarannya nggak cepet ya. Misalnya barangnya habis kita harus nunggu lagi 3 bulan buat barang datang, terus habis itu nunggu lagi. Akhirnya saya itu jahit sendiri pertama, karena ada mesin jahit dari rumah kakek nenek saya. Kan udah nggak ada semua, itu rumahnya kosong. Jadi ada mesin jahit di situ. Mesin jahit, jahitan zaman lawas ya mas. Tua ini mas, serem ya mesin jahit lawas di rumah kosong. Tapi aku belajar mas, belajar dari situ 1 mingguan, lihat video YouTube langsung bisa jahit 1 minggu. Iya, soalnya apa ya, emang aku niat tekun langsung pengen bisa. Kenapa aku jahit sendiri? Karena biar bisa jual harga dengan lebih murah. Ya kan, kalau kita jahit sendiri kan produksi murah ya, karena nggak bayar orang kan. Langsung beli kain sendiri, jahit sendiri kan lebih murah. Misalnya di pasaran 30.000, itu aku bisa jual 15.000. Murah mas, tapi ya gitu tenaga. Tenaga kita yang butuh effort ya. Itu dari situ terus orderannya banyak, akhirnya disup-supin. Cari penjahit di Facebook, grup Facebook itu nemu lah. Akhirnya ada yang di daerah Benowo, mana dekatnya tuh Pahlawan nih, Jagalan, terus sama tetangga itu. Tapi sekarang lebih banyak ke ngambil di orang lain. Kalau produksi agak kurang sekarang, jadi lebih banyak orang yang order itu barangnya aku ngambil dari supplier. Jadi udah bisa bisnis sendiri, terus bagi-bagi rezeki juga buat penjahit-penjahit lainnya. Mungkin masnya mau itu tak endorse ya teman. Kalau endorse mau aja itu. Pas cewek mas. Gak apa-apa, nanti bisa dipakai istri saya. Oke. Bisa bagi tips gak? Aku sih tertariknya gini, zaman sekarang itu kan apa namanya, kita harus update terus ya, terutama manfaatin sosmed buat jualan ya. Nah, buat generasi yang seumuran saya terus atas saya sedikit itu banyak yang masih apa namanya nggak familiar sama sosmed. Ya, paling sekedar Facebook buat update status. Cuman untuk apa namanya jualan terus promosiin produk-produk kita itu masih banyak yang kurang. Bisa bagi tips nggak sedikit, maksudnya mungkin ada yang dari segi fotonya, pengambilan fotonya atau apanya yang bisa buat jualan. Kalau menurut aku sih, kalau di Tokopedia itu ada tagline namanya mulai aja dulu. Mending kita mulai aja, mungkin dari mulai dulu itu emang nggak rapi ya mas, mulai dari segi foto, caption berantakan. Tapi dari kita memulai itu kita bakal memperbaiki kira-kira apa yang salah, misalnya fotonya perlu diedit gini. Tapi kalau misalkan cuma dibaca doang nggak bakal jalan-jalan. Karena kalau aku pertama kali dulu jualan tuh nyari ilmunya dari YouTube loh mas. Banyak yang nge-sharing misalnya cara jualan di Shopee, gimana cara ningkatin orderan, itu aku cari sendiri dari YouTube. Banyak yang ngasih itu ngasih ilmu di situ. Jadi jualan online itu aku cari materinya di YouTube, terus aku kembangin lagi di bisnis itu. Ternyata juga itu berhasil. Ya kadang juga ada yang enggak, tapi ya dievaluasi lagi. Oh kira-kira ini salah apa ya? Oh ternyata kata kuncinya kurang. Tapi aku semua jualan nggak pernah main iklan. Nggak pernah iklan. Organik jadi. Organik. Misal kalau orang nyari sweater itu muncul tokoku atau enggak rekomendasi produk itu. Aku jujur iklan nggak pernah tahu caranya. Ya pernah iklan tapi cuma nggak. Aku mainnya organik mas di Shopee. Nggak pakai cari. Selain dari YouTube, apa lagi? Apa mungkin masuk komunitas atau apa gitu? Jualan online-nya itu ada di Facebook itu grupnya seller Shopee Indonesia itu. Jadi itu ada komunitasnya juga ya. Jadi di situ sharing-sharing mengenai kalau misalkan kita nanya ya kok kenapa ya akhir-akhir ini orderannya sepi, nanti itu banyak yang balas di kolom komentar. Oh mungkin kakak kurang ini, mungkin harganya terlalu tinggi mungkin, atau mungkin barangnya kurang update atau apa. Jadi di situ dikasih banyak saran mas. Di situ ada telegram. Oh telegram ya, juga. Grup telegram. Ketika di grup kayak gitu banyak kok yang jualan. Jadi memang kalau saya sendiri lihat sosial media itu kadang nge-link ya, maksudnya kita mau jualan di TikTok atau Shopee, tapi tetap nggak bisa lepas sama sosmed yang lain. Kita main grup Facebook, Telegram juga, mungkin grup WA. Pokoknya intinya kan banyak-banyak
kita saling mengenal ya sama apa namanya komunitas-komunitas atau lain. Dari situ kan kita bisa bagi-bagi ilmu. Kayak saya sendiri juga dari sepedaan itu bisa ketemu Kak Vira, terus teman-teman yang lain ya, mungkin basicnya kan lain-lain, jadi dapat ilmu, jadi nggak sekedar sepedaan aja sih. Iya, dari sepeda itu banyak cerita. Ya makanya dari sepeda itu kan, oh mungkin temen ini ada usaha ini, kita bisa belajar. Jadi nggak cuman sekedar sepedaan terus upgrade part yang mahal-mahal gitu kan. Iya. Terus cita-cita apa lagi yang belum tercapai? Maksudnya ada keinginan apa lagi dari segi bisnis atau dari segi ini? Kalau sekarang sih itu sih Mas ya, bisnis ya, kalau usaha. Ya ini mau ngembangin ke jualan boneka. Oh, boneka. Sebenarnya nggak passion sih jualan boneka, cuma ngeliat marketnya aja bagus. Lihat peluangnya. Lihat peluangnya, kalau ada peluang ya wis. Sebenarnya juga boneka nggak suka sih Mas. Tapi kalau ada peluang ya wis. Yang penting cuan-cuan. Yang penting cuan. Soalnya aku lihat ini nanti aku jualnya itu di bawah 50.000. 40-30.000 kan itu Mas, apa cuan kan harganya kan masih itu Mas, sangat terjangkau. Itu bisa melihat peluang. Tak spill ya Mas, tak spill. Dari Cepare itu harganya 20.000. Tak jual 38-39. Gimana Mas? Margin tipis tapi banyak ya, mainnya kuantitas ya. Kuantitas, mau jualan boneka nih. Soalnya aku ngeliat, soalnya kan anak-anak kecil zaman sekarang kan pinjam HP orang tuanya kan, kadang buka Shopee kan, kalau nggak nurutinin kan enak kan, ya mau nggak mau diturutin anaknya. Memang kalau saya lihat anak-anak tuh pasar yang sangat menggiurkan iya, karena kan sekali. pasti orang tuanya yang punya duit. Terus sempet tadi cerita juga, dulu malah sempet juga jualan sayur online ya di Shopee loh, jualan sayur. Iya, jualan sayur, dan itu ternyata laku juga pas waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan dulu kan itu ya Mas, yang nggak boleh kan, misalkan kita saling bertemu kan dulu ya, tahu lah corona kayak gimana, pakai masker kan, orang ngajing dikit aja udah corona ya, kan udah orang kan takut. Jualan sayur. Berarti memang bisa melihat peluang. Iya, kalau misalkan ada peluang kita ambil Mas. Padahal kalau orang kan pasti lebih mahal kan Mas ya, karena kan di Shopee kan ada itu. Setiap barang lagi itu ada potongannya. Misalkan saya jual sweater kan, jual harga 50.000, itu dipotong Mas, 3.500, 4.000 per produk dari Shopee gitu. Tapi juga laku. Kalau sayuran itu pasarnya itu orang-orang yang tinggal di apartemen. Nah itu kan males keluar apartemen kan pasar kan agak lebih banyak orang dari situ. Jadi orderan itu lebih banyak Citralen kayak gitu-gitu di daerah situ. Jadi Grab itu tuh tiap hari ngambil orderan. Jadi jualan selain sayur juga ada ikan mujair atau apalah gitu, macam-macam. Kalau sayuran itu resikonya jaga gimana caranya supaya nggak basi, terutama kecambah kayak gitu kan Mas. Kecambah kan saya juga baru tahu kalau nggak boleh dimasukin ke plastik gitu loh. Kalau nggak gitu kan dia kayak lembab ya. Selain itu ikan harus dimasukkan ke kulkas dulu sebelum barang diambil sama Gojek. Kalau nggak gitu apa mambul loh Mas, busuk-busuk amis gitu. Saya berhenti jualan sayur itu karena repot Mas. Kalau barang di pasar ini nggak ada, nyari ke pasar situ. Sedangkan Grab kan maksimal pengiriman itu 2 hari loh Mas. Kalau nggak gitu kan misalnya ke cancel, kalau cancel itu star seller-nya dicopot. Kan ada si Shopee star seller ya kan. Atau nggak Mas, sing di itu namanya gratis ongkir. Nah itu dihapus. Kalau dihapus tuh produk kita itu diturunin sama Shopee, diturunin. Jadi nggak. Jadi kesempatan orang searching juga dia nggak muncul ke atas itu, ya. Makanya. Iya, berarti kesimpulannya kan gini ya. Kita sih boleh upgrade sepeda, upgrade part, cuman tetap ya harus ada kerja keras. Dapatkan itu. Dari segi bisnis juga harus pintar-pintar lihat peluangnya. Iya, lihat apa yang bisa dijual. ID Shopee-nya apa ya? Oh, ID Shopee-nya. Kan buat promo teman-teman juga. Kalau sweater namanya Virada TTID. Kalau yang tote bag itu Viada Esi. Ada sih. Mungkin teman-teman ada yang kepo jualan produknya kayak apa, bisa dilihat. Buat teman-teman yang mau mulai sepedaan, ada pesen nggak? Apa ya Mas ya? Kalau aku sih karena hobi sih Mas. Kalau orang ya, tapi ada sih temanku yang nggak suka sepedaan, pas sering lihat instastory sepedaan juga ikut gowes. Pun karena mereka apa ya? Karena ngeliat
storyku terus akhirnya mereka tertarik gitu loh buat join olahraga. Ya kita ajakin aja dulu, diajakin tapi nggak usah jauh-jauh. Nanti dia takutnya kapok. Ajakin deket-deket dulu sambil bikin konten. Biasain ya. Enak kan sepedaan, besok itu diajak lagi. Tapi ada kok temanku yang sekarang juga mulai suka sepedaan, cewek. Padahal sebenarnya nggak suka. Tapi dia pinjemnya sepeda. Tadi motoran ke rumah, motornya diparkir, tapi pinjam sepedaku. Tapi lumayan kan ada temen gue sih. Iya, ada temen. Juga suka sekarang sepedaan, lumayan suka. Nah, karena aku mungkin karena sering bikin konten instastory. Menginspirasi teman-teman berarti kan. Olahraga. Ya oke teman-teman, kayaknya cukup. Kalau dirasa mungkin ada teman-teman yang masih nanya-nanya seputar sepedanya atau seputar bisnisnya, mau ada yang mulai jualan online bingung dan lain-lain, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terus saya mau ucapin juga buat Kopi Galangan yang udah nyediain tempat ini buat kita bikin konten. Di tempat ini juga bisa buat reservasi juga ya, buat acara-acara mungkin ulang tahun juga ada live musiknya juga. Ini ada di jalan apa? Di Jalan Demak. Jalan Demak ya, Surabaya. Cukup sekian, tetap ikutin terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen atau share juga ke teman-teman yang lainnya jika dirasa channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.